Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang muamalah yang ada dalam mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Dari kelompok 10 ada saya sendiri, Muhammad Fahmi Nur Fikri, NIM 190201030. Yang kedua ada Zaki Abi, NIM 19020100172. Yang ketiga ada Agung Sadewo, NIM 19020103991. Dan yang keempat ada Abdullah Farid, NIM 19020103994. Saya sendiri akan membahas tentang hakikat muamalah. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang, atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial. Pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya. Dalam buku Ensiklopedia Islam jilid 3 halaman 245 dijelaskan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah seperti jual beli, hukum perdata, hukum pidana, hukum nikah atau munakaha, khiyar, syikrah atau kerjasama bank, riba, rente, asuransi, ariyah atau pinjaman, hiwalah atau pemindahan utang, alron, gadai atau peminjaman dengan jaminan, al-ijarah, sewa menyewa, dan upah. Jadi, muamalat adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, dan sebagainya. Muamalah juga merupakan tata cara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan pembacaan dari Mas Fahmi. B. Pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Yang pertama, manusia dewasa ini telah berada di persimpangan jalan antara agama dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kebimbangan pun datang mengusik lamunan di malam hari, membangunkan dari mimpi-mimpi indah sepanjang malam. Manusia cenderung menilai realita kehidupan dunia yang tampak di depan mata, tanpa menoleh fenomena kehidupan di masa lalu. Ada sebagian darinya yang tidak merujuk kepada perintah-perintah agama sebagai pedoman hidup di dunia. Padahal sejarah peradaban manusia telah terukir dari beberapa peristiwa kebajikan dan kebatilan. Yang kedua, terangkatnya posisi manusia sebagai khalifah di bumi merupakan suatu kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Alam dan seisinya juga dipersembahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya tanpa harus membayar upeti kepada Allah. Anugerah yang tidak ternilai berupa akal seharusnya mampu menjadikan manusia sebagai sosok kekhalifahannya. Yang ketiga, Syekh Muhammad Ali Sobumi dalam kitabnya Sawatul Al-Tafsir menuliskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi hanya dalam 6 hari. Hal ini bukan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan hanya dalam sekejap. Namun Allah ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya
satu sifat yang tidak tergesa-gesa dan dalam melakukan pekerjaan. Dan masih ada beberapa firman Allah yang menjelaskan tentang penciptaan dunia, namun penulis dalam hal ini lebih termotivasi dalam membahas kehidupan dunia. Selanjutnya, Islam tidak membedakan status sosial antara si miskin dan si kaya. Seharusnya si kaya yang menyantuni, mengasihi dan menyayangi si miskin, dan bukan untuk membeda-bedakan derajat. Allah yang menurunkan rezeki, meluaskan dan menyempitkan. Apakah pantas bagi manusia untuk berlaku bakhil dan kikir? Nyatalah, yang menjadi pembeda adalah mereka yang paling bertakwa, bukan mereka yang lebih putih, kaya, cantik, dan berkedudukan. Kesuksesan manusia merupakan kesempatan baik yang diberikan Allah, tetapi Allah juga mampu merubah kesempatan baik itu sebagai ujian bagi manusia. Selanjutnya, kehidupan dunia adalah sebuah ketentuan Allah yang tidak mungkin ada seseorang pun yang mampu merubahnya. Sepertinya hal perputaran langit dan bumi, tanam-tanaman yang subur, gunung-gunung yang Allah tinggikan dan tangguhkan, lautan dan daratan yang terbentang luas. Kemudian dalam kehidupan dunia dijadikan tempat untuk bercocok tanam, berternak dan lainnya. Dunia merupakan tempat manusia berkembang biak dan meneruskan sejarah. Sebagai penciptaan ini merupakan sunatullah yang harus disyukuri oleh manusia sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah. Selanjutnya, bagi orang-orang yang beriman, Allah menjadikan kehidupan dunia sebagai jembatan untuk kehidupan yang kekal. Allah membimbing mereka meraih dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta mengajarkan mereka untuk mencari nafkah di dunia tanpa melalaikan waktunya untuk mengingat Allah, dan juga memberikan kabar gembira sekaligus menuntun mereka dengan ajaran Islam bahwa kehidupan di dunia sebagai kehidupan untuk bertaubat dan mencari bekal di akhirat. Ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan adabiyah. Ruang lingkup pembahasan muamalah madiyah ialah masalah 1. Jual beli, alba atau al-tijaroh. Yang kedua, gadai atau al-ron. Yang ketiga, jaminan dan tanggungan atau kafalah dan daman. 4. Pemindahan uang atau al-hiwalah. Yang kelima, batasan bertindak atau al-hajru. Yang keenam, perseorangan atau pengkongsian atau al-syirqah. Yang ketujuh, perseroan harta dan tenaga atau al-mudarobah. Yang kedelapan adalah sewa menyewa atau al-ijaroh. Yang kesembilan, pemberian hak guna pakai atau al-a'roiyah. Yang kesepuluh, barang titipan atau al-wadiyah. Yang kesebelas, barang temuan atau al-luqotoh. Yang ke-12 adalah garapan tanah atau al-muzarro'ah. Yang ke-13, sewa menyewa tanah atau al-mukabaroh. Yang ke-14 adalah upah atau al-ujrah al-amal. Yang ke-15 adalah gugatan atau al-syufa'ah. Yang ke-16 adalah sayembara atau al-ji'alah. Yang ke-17 adalah pembagian kekayaan bersama atau al-kismah. Yang ke-18 adalah pemberian atau al-hibah. Yang ke-19 adalah pembebasan atau al-ibro. Prinsip-prinsip bermuamalah. 1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Yang ketiga, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan menghindari mudorot dalam hidup masyarakat.
bahwa sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot dalam hidup masyarakat. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Yang kelima, haramnya segala kezaliman dengan memakan hak harta secara batil seperti riba, ghosab, korupsi, monopoli, penimbunan, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ana di sini akan melanjutkan presentasi dari teman Ana sendiri. Perkenalkan, nama Ana Abdullah Farid, NIM 394. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sendiri, yaitu akhlak bermuamalah. Macam-macam akhlak bermuamalah adalah siddiq, istiqomah, fatonah, amanah, tablik. Yang pertama yaitu siddiq. Artinya mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, perbuatan atas dasar nilai-nilai yang benar berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dengan perbuatan. Karena itu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat siddiq dan menciptakan lingkungan yang siddiq. Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan. Baik ketepatan waktu, janji, pelayanan pelaporan, mengakui kelemahan dan kerugian tidak ditutup-tutupi, untuk kemudian diperbaiki secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu, baik pada diri sendiri, teman sejawat, perusahaan, ataupun mitra kerja. Yang kedua yaitu istiqomah. Istiqomah mempunyai arti konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik. Meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan, istiqomah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan dan kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Istiqomah merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus atau konsisten, misalnya interaksi yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sholat, zikir, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain sebagainya. Proses itu menumbuh kembangkan suatu sistem yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, dan keterbukaan teraplikasikan dengan baik. Sebaliknya, keburukan dan ketidakjujuran akan terinduksi dan ternafikan secara nyata. Orang dan lembaga yang istiqomah dalam kebaikan akan mendapatkan ketenangan dan sekaligus mendapatkan solusi dan jalan keluar dari segala persoalan yang ada. Yang ketiga itu fatonah. Fatonah mempunyai arti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini menumbuhkan kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat tentunya. Kreatif dan inovasi hanya mungkin dimiliki manakala seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, dan informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun perusahaan secara umum. Sifat fatonah berpaduan antara alim dan hafiz telah mengantarkan Nabi Yusuf alaihissalam dan timnya berhasil membangun kembali negeri Mesir. Dan sifat itu pula mengantarkan Nabi Muhammad SAW pada keberhasilan berdagang. Yang keempat yaitu amanah. Amanah mempunyai arti bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan dan optimal, dan ihsan, berbuat yang terbaik dalam segala hal. Sifat amanah harus dimiliki setiap mukmin, apalagi yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sebuah hadis dikemukakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa amanah itu akan menarik rezeki. Sebaliknya, khianat itu akan mengakibatkan kefakiran.
Yang sifat yang terakhir itu tablik. Tablik berarti mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tablik yaitu disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat. Mungkin sekian dulu dari kelompok kami bab tentang muamalah. Syukron ala ihtimaminkum katsir. Ungdur maqalah wala tangdur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat orang yang membicarakannya. Nun wal qalami mimma yasurun fasabiqul khairat wal afu minkum katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.